Oke, Assalamualaikum Pak Said, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Gitu ya. Oke, baik Pak Said, terkait dengan supervisi akademik ya, yang akan saya lakukan kepada Bapak. Nah, di sini kehadiran saya untuk memberi dukungan kepada Bapak terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan murid Bapak ya, terkait dengan salah yang dihadapi sekolah. Baik, bagaimana Pak Said? Sudah siap untuk kegiatan observasi yang akan kita lakukan? Baik, saya sudah siap Pak. Saya sudah siap melaksanakan coaching dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia menjadi pengamat saya pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Ya, baik, terima kasih. Oke, sebelum proses coaching Bapak lakukan ya, murid, siswa Bapak, ada beberapa hal nih yang perlu saya jelaskan atau kita selesaikan atau kita pahami bersama ya terkait dengan praktik coaching yang akan Bapak laksanakan. Yang pertama nih, Pak Said, eh, saya akan menjelaskan rubrik penilaian ya terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan sebagai observer ya. Pada poinnya, eh, apakah Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alutsista? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya amati, apakah Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsipnya? Yaitu yang pertama membangun kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi dan memaksimalkan potensi coaching yang akan Bapak coach ya atau melaksanakan coaching. Kemudian yang terakhir Pak, prinsip yang harus diperhatikan sebagai coach adalah Bapak harus eh, presence ya atau hadir sepenuhnya, kemudian menjadi pendengar aktif ya. Ketika mengajukan pertanyaan berbobot juga perlu ditekankan dengan mendengar jawaban secara utuh sesuai dengan akronim rasa, yang mana sudah kita pahami dan pelajari sebelumnya. Ya, bagaimana Bapak nanti menerima pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban dari Koci ya, eh, Bapak mengajukan pertanyaannya pun pertanyaan terbuka, seterusnya menyimpulkan dan merangkum pertanyaan dari Koci tersebut dan setelahnya tentunya memberikan apresiasi ya, biar Koci semangat ya terhadap apa-apa yang ingin disampaikannya terkait dengan masalah yang dialami. Baik, Pak Said. Kemudian kompetensi coaching seperti apa sih yang Bapak ingin kembangkan nantinya pada saat coaching? Baik Pak, saya ingin mengungkapkan 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya. Wah, keren sekali ya Pak Said. Oke, dari 3 kompetensi itu nantinya eh, kegiatan mana yang paling spesifik ya yang ingin Bapak saya observasi seutuhnya ya, yang lebih spesifik dari yang ketiga kompetensi tadi. Yang paling spesifik di sini Pak, yaitu bagian mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, biasa ya Pak Said ya. Oke, kemudian dari kompetensi tersebut ya tentu akan ada pengembangan yang ingin Bapak kembangkan ke depan ya. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan seperti apa sih yang Bapak inginkan dari tujuan sesi coaching yang Bapak sampaikan tadi? Pak, yang saya inginkan di sini mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan pertanyaan atau jawaban dari coach.
bebas dari asumsi dan judge. Jelas ya. Saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Biasa ya Pak Said. Ya. Oke, baik Pak Said, luar biasa ya percakapan praobservasi kita ini. Semoga nanti pada saat praktik coaching Bapak dimudahkan dan tergapai ya atau tercapai semua apa yang Bapak ingin kembangkan dan menjadi tujuan dari percakapan coaching nantinya. Dengan demikian Pak Said, saya kira untuk kegiatan observasi kita cukup sampai di sini ya. Ya semoga pada saat proses coaching nanti Bapak pun dimudahkan dan mampu mengadopsi. Assalamualaikum Pak, siapkah? Saya minta waktunya. Saya ingin mengobrol sebentar. Apakah boleh Pak? Waalaikumsalam, Di. Wah, dengan senang hati, Di. Mari sini, Di. Apa yang mau diceritakan pada Bapak? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut Pak. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham Pak dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu Pak, saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh beliau? Tidak sih Pak. Kenapa tidak kamu coba? Benar Pak, seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya Pak. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu,
apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di Senggak pada sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya nggak mungkin, Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk membayar les tersebut. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Bagus. Selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. 3. Saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan prima. Bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama. Oke, Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam. Mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir ya sepenuhnya dalam kegiatan percakapan pasca observasi ya, setelah melaksanakan observasi terkait dengan coaching bersama murid sebagai coach yang sudah Bapak laksanakan sebelumnya. Luar biasa ya Pak. Iya, Pak. Saya lihat kegiatan coaching tersebut berjalan dengan baik. Nah, seterusnya bagaimana perasaan Bapak terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan? Perasaan saya, Pak, selama kegiatan coaching tadi, kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai dan saya merasakan bahagia, yang mana saya dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa saya dan saya mendapatkan solusinya, Pak. Keren ya Pak ya. Oke, kemudian nih Pak, merujuk dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi bersama murid Bapak terkait dengan indikator ya ketercapaiannya, apa kira-kira yang sudah tercapai indikator yang sudah Bapak rencanakan dan dilaksanakan pada kegiatan coaching tadi? Artinya apa yang sudah Bapak dapatkan? Yang saya sudah dapatkan, saya sudah merasa mampu, Pak, mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan sesuai dengan alur tirta, juga menjadi pendengar yang baik dengan agronium rasa. Ya. Oke, luar biasa ya Pak Said ya. Berarti dari jawaban Bapak
sudah tercapai ya apa yang menjadi tujuan dan pengembangan yang Bapak harapkan terkait dengan praktik coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi. Baik Bapak Said, izinkan saya memberikan pendapat ya terkait dengan observer ya atau hasil observasi saya kegiatan praktik coaching yang sudah Bapak lakukan tadi ya. Yang pertama nih Pak, saya lihat memang kegiatan coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik ya. Artinya sudah sesuai dengan apa yang Bapak lakukan. Intinya yang pertama alur tirta dalam kegiatan coaching tadi sudah Bapak laksanakan dengan sepenuhnya ya. Artinya Bapak sudah menyampaikan tujuan dari apa yang ingin dicapai, yaitu menyelesaikan masalah murid Bapak ya terkait dengan mata pelajaran tertentu yang kesannya ada memaksakan untuk mengikuti kegiatan privat yang disanakan oleh guru mata pelajaran tersebut ya. Kemudian secara gamblang Bapak saya lihat mengajukan pertanyaan berbobot ya, mengidentifikasi atau menggali apa sih sebenarnya dasar-dasar masalah dari murid tersebut. Kemudian sebagai rencana aksi juga tadi Bapak menyampaikan beberapa pilihan ya atau menggali potensi dari seorang coach, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Ada tadi saya dengar berjumpa dengan gurunya, kemudian menanyakan langsung, kemudian ada rencana juga coach tadi atau murid tadi menanyakan ke teman sejawatnya ya atau murid lain. Kemudian untuk menjalankan komitmen sebagai tanggung jawab juga tadi sudah Bapak gali dari siswa kita itu, yaitu tadi bagaimana dia menyelesaikannya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan semacam penyelesaian masalah ya dalam waktu dekat. Besok katanya, bahkan tadi saya dengar akan berjumpa dengan guru, kemudian dari gurunya dia akan merambah berjumpa dengan kawannya untuk menanyakan poin-poin mata pelajaran yang belum dipahami. Oke, kemudian juga tadi saya lihat Bapak sudah menjadi pendengar yang baik ya, menyimak dengan akronim rasa sehingga murid atau coach Bapak tersebut dapat mencurahkan semua isi hatinya ya terkait dengan masalah tersebut. Baik Pak Said, secara umum yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan Bapak dalam pelaksanaan coaching tadi sudah sangat luar biasa ya. Artinya apa yang menjadi tujuan dan pengembangan yang Bapak laksanakan ke depan sudah sesuai sih. Kalau saya berikan nilai mungkin dari 0 sampai 10 saya berikan angka 8 ya. Oke, terima kasih Pak Said ya. Terima kasih Pak. Makasih banyak ya atas waktunya. Oke Pak.